Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Amin UMT. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang analisis multivariat, yaitu analisis regresi logistik ganda. Sama halnya dengan pembahasan kita sebelumnya, ya, karena di sini sama-sama analisis multivariat, maka jumlah sampelnya juga sama, ya, persyaratan menggunakan jumlah sampel juga sama, kemudian tujuan melakukan uji, ya, uji analisis juga sama, hanya saja caranya, ya, cara dalam menganalisis atau menggunakan ujinya aja yang berbeda. Nah, di sini juga, ya, kita hanya lewatkan saja karena pernah kita bahas juga sebelumnya. Langsung saja di sini, ya, kita lihat bahwa analisis regresi logistik itu menggunakan data kategori. Di sini kita lihat bahwa analisis regresi logistik itu merupakan jenis uji multiple regression, ya, minimal satu variabel dependen dan minimal dua variabel independen, ya, bisa lebih artinya. Kemudian di sini tujuannya untuk memperkirakan besarnya probabilitas terjadi atau suatu kejadian tertentu dalam suatu populasi sebagai suatu fungsi explanatory atau sebab-sebab yang melatar belakangi suatu masalah. Kemudian di sini variabel independen dan variabel dependen itu sama-sama menggunakan data kategori, ya, kategori dan kategori. Nah, untuk dependen itu boleh numerik, tapi kalau variabel dependen itu harus, ya, wajib kategori, tidak bisa lagi dengan data numerik. Jadi harus kategori. Di sini kita lihat saja, ya, kita masuk ke analisis regresi logistik. Sebelum kita masuk ke yang ganda, ya, kita bahas dulu secara umum itu perbedaan dengan regresi linear yang variabel dependennya numerik, ya, dengan regresi logistik merupakan jenis regresi yang mempunyai ciri khas khusus, yaitu variabel dependennya berbentuk variabel kategori, ya, terutama yang dikotomus, ya, artinya kategori yang terdiri dari dua kelompok, misalkan hidup mati, ya, puas tidak puas, ya atau tidak, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, kalau misalnya ini kategorinya lebih dari dua, bagaimana, Bu? Apakah tidak bisa dilakukan uji regresi logistik? Gitu. Oh, bisa, gitu. Tapi ada caranya, ya. Nanti kita praktekkan, ya, step by step. Kemudian untuk regresi logistik sederhana, di sini analisis regresi logistik adalah salah satu pendekatan model matematis, ya, yang digunakan untuk menganalisa hubungan satu atau beberapa variabel independen dengan sebuah variabel dependen kategorik yang bersifat dikotom atau binari. Variabel kategorik yang dikotom adalah variabel yang mempunyai dua nilai variasi. Misalnya sakit dan tidak sakit, merokok dan tidak merokok, dan lain-lainnya. Nah, perbedaan antara regresi linear dengan regresi logistik, ya, terletak pada variabel dependennya. Nah, kalau misalnya numerik, ya, sedangkan untuk variabel regresi linear itu menggunakan data numerik, sedangkan regresi logistik itu menggunakan menggunakan data kategori, ya, untuk dependen dan independennya. Kalau dependen itu wajib kategori, kalau independennya boleh numerik. Ya, seperti kita ketahui bahwa pada regresi linear kita ingin mengestimasi nilai min variabel dependen berdasarkan setiap variabel independen. Nilai tersebut, ya, sebagai min kondisi kondisional yang dinyatakan dengan Y
dalam kurung Y per X ya, dengan Y sebagai dependen dan X sebagai independennya. Dimana dalam kurung Y atau X ini adalah nilai Y yang diharapkan berdasarkan nilai X. Misalnya Y variabel tekanan darah dan X variabel umur. Maka untuk mengetahui estimasi tekanan darah berdasarkan umur dihitung rata-rata minnya. Tekanan darah pada masing-masing nilai umur pada regresi linear ya, nilainya yaitu Y per X ya akan berkisar antara 0 sampai dengan 00 ya. Oke, dalam kurung Y ya, kemudian per X ya, seperti itu. Nah, pada regresi logistik dapat juga diperlakukan hal tersebut, namun ya ada sedikit perbedaan dalam menghitung rata-rata variabel dependen Y-nya. Oleh karena itu, pada regresi logistik variabel dependennya adalah dikotom. Maka variabel dependen dihitung bukan dengan min, namun dengan menggunakan proporsi. Seperti pada data di atas ya, variabel Y kejadian jantung dan X-nya variabel umur. Maka untuk mengetahui estimasi kejadian penyakit jantung koroner berdasarkan umur, dihitung nilai proporsi kejadian jantung koroner pada setiap kelompok umur. Nah, untuk regresi logistik ya, nilai ini itu Y per X akan selalu berada di antara 0 dan 1 ya. Jadi 0 dan 1, nggak ada yang lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 1 ya, seperti itu. Kemudian untuk model regresi logistik ya, untuk regresi logistik dapat digunakan pada data yang dikumpulkan melalui rancangan kohor, case control maupun cross sectional. Pada rancangan kohor, prospektif dapat digunakan untuk memperkirakan risiko individual, sedangkan pada rancangan case control dan cross-sectional tidak dapat digunakan untuk menghitung risiko individu karena beta O pada rancangan ini tidak sahih. Bila beta O dapat dihitung atau diestimasi bila sampling ya, fraction populasi yang disampel diketahui kondisi ini hanya terjadi pada rancangan kohor. Misalnya yang keterangan sampling fraction itu adalah proporsi dari terpapar yang menjadi sakit atau tidak sakitnya. Namun dengan memperlakukan rancangan case control dan cross sectional sebagai studi follow up, maka dapat dihitung OR-nya yang merupakan perhitungan RR yang indirect ya, kemudian nilai odds ratio OR yang merupakan perhitungan eksponensial beta dari persamaan garis regresi logistik. Untuk odds ratio itu X beta atau dapat dituliskan dengan OR Y beta. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa individual risk atau resiko individual hanya dapat diperoleh dari rancangan kohor prospektif, sedangkan pada rancangan case control atau case control kemudian cross sectional ya tidak dapat melakukan prediksi individual risk pada rancangan case control, cross sectional dan juga kohor ya. Nah, dapat dihitung nilai OR-nya itu yang merupakan perhitungan RR ya indirect. Nah, sekarang kita masuk yang regresi logistiknya. Sementara untuk regresi logistik ini merupakan pembahasan ya hampir sama dengan pembahasan yang di atas ya. Kemudian diperkenalkan mengenai regresi logistik sederhana ya. Kemudian seperti juga hampir sama ya pada regresi linear. Keuntungan regresi logistik ganda adalah kemampuannya untuk memasukkan beberapa variabel dalam satu model. Pada regresi logistik variabel independennya boleh campuran antara variabel kategorik dan numerik, namun sebaliknya variabel independen berupa kategorik karena dalam menginterpretasi hasil analisis akan lebih mudah.
Jadi memang disarankan kategori sama kategori. Kalau misalnya menemukan data numerik, maka akan kita usahakan menjadi suatu kategori. Jadi kita buatkan kategori seperti itu ya, supaya gampang untuk menganalisisnya. Kemudian ini sama halnya dengan regresi logistik, sama halnya dengan regresi linear dan linear ganda ya, itu tahapannya sama, cuma dilakukan bersamaan. Nah, ini juga sama, regresi linear ganda juga sama ya. Untuk regresi untuk regresi logistik sederhana ya, dilakukan bertahap-tahap ya. Kemudian untuk regresi logistik ganda ya, itu bisa dilakukan sekaligus, juga bisa dilakukan bertahap-tahap, tapi dilakukan berulang-ulang ya. Nanti tahapannya akan kita praktekkan bersama-sama. Kemudian kegunaan analisis regresi logistik ganda mencakup dua hal, yaitu yang pertama model prediksi ya, mana pemodelan dengan tujuan untuk memperoleh model yang terdiri dari beberapa variabel independen yang dianggap terbaik untuk memprediksi kejadian variabel dependen. Pada permodelan ini, semua variabel dianggap penting sehingga dapat dilakukan estimasi beberapa koefisien regresi logistik sekaligus. Nah, ini bentuk kerangka konsepnya. Jadi X1, X2, X3 ya terhadap Y. Nah, kemudian prosedur pemodelannya ini agar diperoleh model regresi yang hemat dan mampu menjelaskan hubungan variabel independen dan dependen dalam populasi, diperlukan prosedur pemilihan variabel. Nah, yang mana pemilihan prosedur variabelnya itu yang pertama melakukan analisis bivariat. Nah, antara masing-masing variabel independen dengan variabel dependennya, bila hasil uji variabel mempunyai nilai kurang dari 0,25, jadi sama dengan regresi linear ya, linear ganda juga sama. Ini kita menggunakan p-value 0,025, maka variabel tersebut dapat masuk dalam model multivariat. Dan yang berikutnya memasukkan atau mengeluarkan variabel yang masuk dalam model. Nah, sehingga lanjut langkah berikutnya, kemudian kita melakukan identifikasi linearitas variabel numerik dengan tujuan untuk menentukan apakah variabel numerik dijadikan variabel kategorik atau tetap variabel numerik. Nah, caranya dengan melakukan pelompokan variabel numerik ke dalam 4 kelompok berdasarkan nilai kuartilnya. Kemudian lakukan analisis logistik dan dihitung angka OR-nya. Bila nilai OR masing-masing kelompok menunjukkan bentuk garis lurus, maka variabel numerik dapat dipertahankan. Namun bila hasil menunjukkan adanya patahan, maka dapat dipertimbangkan ya, dirubah dalam bentuk kategori. Seperti itu, nanti ada ujinya ya, supaya kita bisa apakah kita tetap menggunakan data numerik atau data kategori. Kemudian selanjutnya, setelah memperoleh model yang memuat variabel penting, maka langkah terakhir adalah memeriksa kemungkinan interaksi variabel ke dalam logika substansif ya. Pengujian interaksi mempunyai nilai bermakna, maka variabel interaksi penting dimasukkan ke dalam model. Nah, masuk ke tahap kedua. Yang pertama tadi itu prediksi, yang kedua itu adalah model faktor resiko. Ya, jadi setelah selesai prediksi bivariat ya, kita sudah mendapatkan data-data yang mana yang bisa dimasukkan ke dalam pemodelan ya. Kemudian sudah masuk ke modelan akhir, kemudian kita melakukan interaksi ya. Nah, kemudian kita masuk ke model faktor resiko ya. Nah, ini model faktor resiko, ini pemodelan dengan tujuan mengestimasi secara valid hubungan satu variabel utama dengan variabel dependen dengan mengontrol beberapa variabel confounding atau confounder. Nah, ini bentuknya. Jadi X1 ini adalah variabel independen atau variabel independen utama. Ini adalah variabel dependennya yang Y. Yang X2, X3, X4 ini adalah variabel confounding. Kemudian tahap pemodelan ya. Ketika kita sudah memperoleh ya hasil
hasil variabel, kemudian confoundingnya apa saja, melalui dengan tahapan yang bisa menggunakan data atau hasil output dari seleksi bivariat tadi ya, seleksi model bivariat tadi, bisa langsung ke tahap sini, yaitu tahap pemodelan. Yang pertama, melakukan analisis bivariat antara masing-masing variat confounding dengan variabel dependen. Bila hasil uji variat mempunyai nilai kurang dari 0,25, maka variabel tersebut dapat masuk dalam model multivariat. Kedua, lakukan pemodelan lengkap ya, mencakup variabel utama, semua kandidat confounding dan kandidat interaksi ya, interaksi dibuat antara variabel utama dengan semua variabel confounding ya, tanpa terkecuali ya, semuanya dimasukkan. Kemudian lakukan penilaian interaksi dengan cara mengeluarkan variabel interaksi yang p-value-nya tidak signifikan, kemudian dikeluarkan dari model secara berurutan ya, satu persatu dari nilai p-value yang terbesar terlebih dahulu. Kemudian lakukan penilaian confounding dengan cara mengeluarkan variabel covariat atau confounding satu persatu dimulai dari variabel yang memiliki nilai p-value yang terbesar ya, dilakukan berulang-ulang ya. Kemudian bila setelah dikeluarkan diperoleh selisih OR faktor utama antara sebelum dan sesudah variabel covariat ya X1 dikeluarkan lebih besar dari 10%, maka variabel tersebut dinyatakan sebagai confounding dan harus tetap berada dalam model ya. Jadi harus dilakukan pemodelan kembali. Kemudian di sini sebagai contoh saja, kita langsung saja untuk contoh. Misalnya suatu pendidikan ingin mengetahui hubungan antara status pekerjaan, tingkat pendidikan umur, pekerjaan, tingkat pendidikan, umur, jumlah anak, dan sikap dengan pola menyusui eksklusif ya. Nah, di sini ada tabel gambaran kategori variabelnya ya. Ya, di name variabel ya, kita nanti berikan label itu PMEKSLF ya, yang mana labelnya itu pola menyusui eksklusif, value-nya itu 0 eksklusif, 1 non eksklusif. Ya, kemudian yang status pekerjaan kita STPKJR ya, value-nya 0 tidak bekerja, 1 bekerja. Kemudian tingkat pendidikan TKPN DDK ya, di sini ada kategorinya 4, 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, dan 4 perguruan tinggi. Kemudian umur ya 0 kurang dari 30 tahun, 1 lebih dari 30 tahun. Jumlah anak ya, jumlah anak 0 kurang dari 2 ya, 1 lebih dari 2. Kemudian kelompok sikap ya, itu sikap atau sikap 0 negatif, 1 positif. Nah, di sini kita lihat ya, di sini ada yang 2 kategorinya lebih dari 2, yaitu tingkat pendidikannya kita garis bawahi ya, boleh dicatat teman-teman supaya tidak lupa nanti pada saat kita melakukan pengotasian SPSS ya, untuk tingkat pendidikan. Kemudian tingkat pendidikan ada 4 kategori. Nah, di sini ada kategori ya, pola menyusui juga kategori, status pekerjaan juga kategori. Kemudian jumlah anak ya, jumlah anak ini kategori ya, numerik ya, jumlah anak ini numerik. Kemudian sikap ya. Nah, di sikap ini sebenarnya dia kategorik ya, menggunakan skala Likert ya, 1 sampai 5. Nah, kemudian kita kelompokkan ya, kita jumlahkan terlebih dahulu baru kita kelompokkan ya. Kita kelompokkan, kita ambil nilai tengahnya. Cut point-nya itu berdasarkan hasil dari uji normalitas. Nah, kalau misalnya datanya normal, maka kita menggunakan data min. Kemudian kalau misalnya tidak normal, kita menggunakan data median, seperti itu ya. Kemudian kita bagi, yang 0 itu sikap negatif, yang 1 itu sikap positif. Kemudian yang umur ya, di sini umur itu adalah numerik. Jadi sini ada 2 yang numerik, umur dan jumlah anak, seperti itu. Nah, nanti ini kita lihat bahwa di
ini tidak perlu kita kategorikan kembali ya, karena bisa kita analisis langsung ya dengan membuat pembagian kurang dari 30 atau lebih dari 30. Kemudian selanjutnya hubungan antara status pekerjaan, tingkat pendidikan umum, jumlah anak, dan sikap dengan pola menyusui eksklusif. Nah, ini datanya ya. Ini sikap ya. Ini adalah pertanyaan pertama untuk sikap, ini adalah pertanyaan kedua untuk sikap, ketiga, dan ini keempat ya untuk sikapnya. Nah, untuk datanya silakan bisa di-download pada deskripsi video ini seperti biasa ya. Jadi sampelnya atau datanya ada 50 sampel. Kemudian berikut untuk tahapannya ya. Ini tahap-tahapannya. Sebelum saya mulai ke tahapannya ya, silakan kita lihat dulu ya, kita baca terlebih dahulu ya untuk analisis pengujian regresi logistik model regresi, karena ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama itu analisis untuk menguji regresi logistik ya, model prediksi ya, kemudian masuk nanti uji faktor resiko ya, model faktor resiko. Nah, kalau untuk logistik model prediksi, yang pertama kita lakukan adalah analisis bivariat atau seleksi bivariat setiap variabel atau masing-masing variabel ini adalah variabel, artinya adalah regresi atau analisis regresi logistik sederhana ya. Jadi tetap dilakukan analisis analisis regresi logistik sederhana terlebih dahulu, baru masuk ke tahapan analisis regresi sederhana multivariat. Oke, yang pertama itu kita lakukan analisis bivariat antara variabel pekerjaan dengan variabel eksklusif ya. Ini tahapannya pertama, aktifkan file data yang ingin kita uji, kemudian dari menu utama atau tampilan data yang ada klik analyze, kemudian regression, lalu binary logistik, kemudian lanjut terlihat tampilannya ya, kemudian kita sorot eksklusif dan masukkan ke independen ya dengan mengklik tanda panah, begitu juga dengan variabel pekerjaan, lalu masukkan ke dependen ya. Ini adalah tahapannya ya, silahkan dibaca. Kemudian nanti kita lihat hasilnya ya. Setelah ini keluar ya, setelah ini dapat hasilnya, kemudian kita lakukan lagi dengan analisis bivariat dengan variabel berikutnya ya. Kemudian ini dilakukan lagi dengan variabel yang lain ya. Setiap semua variabel kita lakukan. Oke, kita masuk saja ke tahapannya terlebih dahulu. Kita masuk ke analisis ya. Ini di sini ya, kita copy paste saja ya teman-teman. Tadi ya, ini langsung aja karena saya udah untuk mempersingkat waktu ya, karena kita juga sudah pernah belajar tentang penjumlahan ya atau compute, kemudian bikin variabel ya. Di sini sudah, jadi saya hanya mereview saja ya. Kalau misalnya tadi saya bilang numerik ya, umur kita numerik dan jumlah anak itu sebenarnya numerik ya. Nah, seperti ini ya, datanya itu sebenarnya umur itu ada lebih dari ini ya, penjumlahnya yang kita lihat tadi maaf, kita lihat dulu di data Excel ya. Di sini umurnya kita lihat ada 23, 24 dan sebagainya. Nah, kita langsung saja bikin sumnya. Di sini kita bikin analyze ya. Nah, di sini kita klik transform ya, kemudian di sini record into sum variable gitu. Jadi kita lanjut klik yang sikap ya. Kemudian kita bagikan ya. Kita bagikan. Nah, di sini bagikan bahwa kurang dari, karena sesuai dengan pengkategorian tadi, kurang dari 30 atau lebih dari 30 ya, kita masukkan di sini. Ya, kurangnya kita masukkan di sini, yang lebihnya masukkan di sini ya. Ini kodenya 1 dan 0. Oke, continue seperti itu, karena saya sudah ya, jadi langsung aja di sini saya sudah buatkan. Kemudian juga anak juga sama tahapannya. Kemudian untuk
sikap ya, kalau di sini sikap pertanyaan itu ada 4 ya. Segera kolostrum lahir dan sampai, maksudnya di sini untuk pertanyaan yang pertama itu adalah bayi yang baru lahir segera mungkin diberi ASI ya. Jadi pilihannya itu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 kurang setuju, 4 setuju, 5 sangat setuju, seperti itu ya. Kemudian bayi yang baru lahir diberi kolostrum juga dan sama ya, jadi skala Likert. Kemudian bayi sejak lahir sama ya, ini jadi sama usia 4 bulan hanya diberi ASI saja, kemudian ASI diberikan sampai bayi berusia 2 tahun, seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan compute ya, transform ya, kemudian compute variabel dan seperti ini ya. Kemudian kita okekan. Setelah itu kita lakukan uji normalitas ya, supaya kita bisa memperoleh nilai cut point-nya berapa ya. Uji normalitasnya ya, sisi kemudian explore ya. Nah, masuk explore, yang jumlah sikatnya kita masukkan ya, slotnya, optionnya, statistiknya ya. Sini kita deskripsi, kemudian slotnya, kemudian ya jangan lupa normally plot weight test ya, diklik optionnya, sudah masukkan oke. Karena saya sudah ya, jadi hasilnya itu adalah ini, jadi normal ya, jadi value-nya dengan test of normality menggunakan Kolmogorov-Smirnov ya, karena kurang dari 50, menggunakan signifikasinya 0,00, jadi kurang dari alfa 0,05 ya, berarti normal ya. Kemudian kita dengan normal berarti kita menggunakan data min ya, menggunakan data min. Dari sini minnya itu adalah 10,68. Jadi ini adalah cut point-nya. Jadi kurang dari 10,68 berarti 0 ya. Lebih dari 10,68 berarti 1. Kemudian 0 dan 1 itu kita ubah di sini ya, menggunakan 0 negatif ya, sikap negatif, 1 sikap positif ya. Itu hanya mereview karena sudah dilakukan praktek sebelumnya ya, pada pertemuan yang lalu dengan dosen tim dosen analisa data. Jadi di sini hanya mereview saja. Dan kemudian kita lanjut aja ya, kita lanjut saja untuk analisis regresi linear, analisis regresi logistik gandanya. Langsung aja kita masuk ke tahap seleksi bivariat ya, yang mana nanti seleksi variat ini yang lulus ya, apabila p-value-nya kurang dari 0,25 atau kurang dari p-value, maka lolos dalam pemodelan selanjutnya atau masuk ke dalam analisis multivariat regresi logistik ganda. Tahap pertama kita klik analyze, kemudian masuk ke regression, kemudian klik binary logistik ya. Yang pertama di sini ada 2 kolom dependen, yaitu variabel dependen ya, kita masuk ke variabel dependen 3. Di kolom kedua itu covariat, ini adalah variabel independen. Nah, akan kita uji pertama variabel dependen kita itu adalah status pekerjaan ya, karena status pekerjaan itu hanya 2 kategori, yaitu bekerja dan tidak bekerja, maka tidak dilakukan kategorikal ya, karena sudah 2 kategori, kecuali kalau misalnya 2. Nah, untuk metode di sini karena kita itu logistik sederhana, maka kita menggunakan enter ya. Atau nanti kalau misalnya kita logistik ganda ya, ada logistik ganda, kita menggunakan pilihan yang lainnya. Nanti kita coba pilihan yang lain.
Kemudian kita klik option, ya, kita klik ya CF Dora XD, dan continue, dan oke. Ya, nah untuk ini kita lihat hasilnya. Untuk signifikannya, p-value-nya di sini 0,004 ya, masuk dalam pemodelan ya. Pemodelan signifikannya 0,004, artinya lebih kecil dari p-value yang mana p-value kita itu 0,25. Dengan log likelihood-nya itu 60,991 ya. Kita copy dulu yang ini ya, supaya kita ingat. Kita masukkan ke sini ya. Ini untuk variabel yang pertama. Selanjutnya kita lakukan untuk variabel independen yang berikutnya dengan langkah yang sama, regresi, kemudian binari logistik, kemudian kita keluarkan status pekerjaan, kita ganti dengan tingkat pendidikan. Di sini karena tingkat pendidikan kita itu ada 4 kategori, yaitu SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, maka kita lakukan pengkategorian atau kategorikal. Ini ada covariatnya, ini kita klik ya, kategorikal covariatnya kita pindahkan di sini, variabelnya, kemudian kita klik search ya, kita cek. Nah, karena lebih dari 2 kategori ya, kemudian kita continue. Optionnya tidak kita lakukan lagi karena sudah tadi di awal tahap pertama, langsung oke ya. Nah, di oke ini kita lihat hasilnya untuk coefficientnya ya, yang lulus dalam modelan. Kita lihat dari signifikannya atau p-value-nya itu adalah 0,005, artinya lebih kecil dari p-value 0,25. Berarti lolos dalam pemodelan, itu masuk dalam pemodelan dengan log likelihood-nya itu 57,272 ya. Dan kita copy dulu yang ini ya, kita save ini supaya kita ingat nanti. Maaf. Untuk variabel kedua, kita lanjut untuk variabel berikutnya dengan langkah yang sama ya, regression, kemudian binary logistik, kemudian tingkat pendidikan kita keluarkan, kita ganti dengan umur ya. Nah, kemudian umur itu 2 kategori, berarti kita langsung aja. Nah, dan kita lihat untuk signifikannya itu 0,02 ya, dengan log likelihood-nya itu 59,427 ya, artinya dia lolos dalam pemodelan ya. Kita pindahkan di sini, kemudian masuk ke tab berikutnya. Untuk variabel berikutnya ya, dengan langkah yang sama, kemudian umurnya ini kita keluarkan, kita ganti dengan jumlah anak ya, jumlah anak itu udah 2 kategori juga, kita langsung aja oke. Nah, di sini kita lihat signifikannya dengan p-value 0,554 dengan log likelihood-nya itu 68,885, artinya p-value-nya lebih, artinya hasilnya signifikannya lebih dari p-value ya, yang mana p-value kita itu 0,25, sementara hasilnya ini ya, model coefficient-nya ini itu 0,554 ya, lebih dari p-value, berarti tidak masuk dalam pemodelan kita ya. Kita copy dulu ya supaya mengingatkan kita nantinya. Kita copy di sini, kemudian kita
variabel berikutnya dengan langkah yang sama, ya, regression, kemudian binary logistik, ya. Untuk jumlah anak kita keluarkan, kemudian kita ganti, ya, karena ini adalah pertanyaan dari sikap, ya. Nah, ini adalah jumlah sikap, penjumlahan atau compute dari semua pertanyaan sikap, kemudian kita lanjut ke kelompok sikap, ya. Nah, di sini kelompok sikap itu karena sudah dua kategori, ya, itu sikap positif dan sikap negatif, ya, berarti langsung saja, ya, ke oke. Nah, kemudian kita lihat hasil signifikannya itu, ya, dengan 0,091, ya, dengan p-value kita 0,25, artinya masih lebih kecil dari nilai p-value, nanti masih lolos, ya, lolos dalam pemodelan dengan nilai look likelihood-nya itu 66,383. Nah, ini adalah model seleksi yang terakhir, ya. Oke, kita lihat di sini hasilnya. Ya, tadi, ya, kita lihat yang kurang dari 0,25, ya, ini oke. Yang variabel pertama lolos, yang kedua lolos, tiga lolos, yang keempat ini yang tidak lolos, ya, ini adalah variabel jumlah anak, ya. Maka kita keluarkan variabel jumlah anaknya. Kemudian sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, kita masuk ke kita lihat dulu, ya, kita bikin dulu interpretasinya. Kita lihat interpretasinya di sini. Oke, mulai dari awal. Oke, di sini, ya. Nah, ini tahapan-tahapannya, ya, kita lalui. Setelah kita lalui tadi tahapannya ini, kemudian kita peroleh hasil dari outputnya. Ini hasil outputnya, ya. Kita simpulkan bahwa nilai log likelihood-nya sebesar 60,991, ya. Nah, oke, kita lihat dari sini, ya, 60,991 dengan, ya, di value kurang dari 0,25, mana di value itu 0,004, seperti itu, ya, untuk interpretasinya, ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk tahapan berikutnya juga sama, ya, langkah-langkahnya juga sama, ya. Kemudian saya langsung copy paste aja, ya, dengan hasil output tadi, ya, ini hasilnya, ya. Likelihood-nya sebesar 57,272, di value 0,008, ya, berarti variabel pekerjaan di value-nya masih kurang dari 0,25, sehingga dapat dilakukan atau dilanjutkan ke analisis multivariat atau regresi logistik ganda, ya. Nah, ini kemudian yang berikutnya juga sama, ya, jadi seperti ini. Kita langsung saja karena tahapannya sama tadi, kita langsung ke tahap multivariatnya, ya. Oke, ini tadi sudah, kita masuk ke tahap kedua, ya, pemodelan multivariat. Di sini pemodelan multivariat ini hanya variabel yang kandidatnya lolos. Maksudnya variabel yang lolos kurang dari p-value, yaitu 0,25. Kalau lebih dari 0,25 tidak masuk atau tidak masuk dalam kandidat, ya, untuk dilakukan pemodelan multivariat. Yang tidak masuk tadi itu adalah jumlah anak, ya. Nah, untuk jumlah anak maka akan kita keluarkan. Nah, tahapannya, ya, untuk tahapannya sama persis, ya, kita lakukan dengan cara yang sederhana tadi, ya, per variabel tadi. Nah, sama, cuma di sini karena multivariat maka semuanya
akan kita masukkan kecuali variabel jumlah anak ya. Nah, ingat kalau misalnya ada variabel yang lebih dari 2 kategori akan kita lakukan pengkategorian atau kategorikal ya tahapannya. Oke, kita langsung saja untuk tahapannya. Kita masuk ke menu utama SPSS ya. Kita klik analyze, kita sorot regression, kemudian klik binary logistik ya. Kemudian kita keluarkan ini. Nah, kita masuk lagi karena di sini pola menyusui ya untuk variabel dependen. Kita masukkan variabel pekerjaan tadi ya, lulus variabel pekerjaan ya. Kemudian tingkat pendidikan juga lulus, kemudian umur juga lulus ya. Sementara yang tidak lulus itu adalah jumlah anak. Maka jumlah anak ini tidak kita masukkan atau tidak kita lakukan ya dalam uji multivariat ya atau pemodelan multivariat. Maka kita langkahin saja ya di sini karena ini adalah sikap, pertanyaan sikap. Kita lanjut ke kelompok sikap. Jadi ada 4 ya variabel yang lolos dari 5 variabel independen, hanya 4 yang lolos dan 1 yang tidak lolos ya. Nah, untuk tingkat pendidikan, nah, di sini karena tingkat pendidikan kita itu lebih dari 2 kategori, maka ya balikin kembali ya, di sini tingkat pendidikan kita lakukan pengkategorian yang diklik dengan kategorikal, kemudian kita sorot kategorikal ke kategorikal covariance, kemudian klik fierce ya, kemudian kita share, kemudian continue ya. Tahapannya sama ya teman-teman. Nah, kemudian kita klik ini. Tadi ingat teman-teman, tadi v-value kita 0,25. Sekarang kita karena sudah masuk multivariat, maka v-value-nya itu menjadi 0,05 ya. Kemudian lanjut, oke. Nah, di sini kita lihat untuk selanjutnya kita membaca hasil outputnya. Di sini kita lihat coefficientnya itu v-value-nya 0,00 semua ya. Jadi kita lihat dari variabel in equation ya. Kita lihat dari sini v-value-nya. Nah, kalau misalnya kurang dari 0,05 maka lolos dalam pemodelan tahap pertama. Kalau misalnya lebih dari 0,05 maka tidak lolos dalam pemodelan. Jadi nanti akan dikeluarkan. Ya, di sini kita lihat ada hanya satu ya yang kurang dari 0,05 atau kurang dari v-value itu adalah tingkat pendidikan, sementara yang lain lebih dari v-value. Tapi di sini kita lihat v-value yang paling besar itu yang akan kita keluarkan terlebih dahulu. Di sini kita lihat v-value yang paling besar itu adalah tingkat umur ya. Maka tingkat umur yang akan kita keluarkan terlebih dahulu karena nilai signifikasinya itu paling besar ya dibandingkan yang lain. Dengan tahapan yang sama, pertama klik analyze, kemudian regression, kemudian binary logistik ya, kemudian tadi kita keluarkan ya untuk tingkat pendidikan kita lakukan kategorikal, kemudian continue, kemudian oke ya. Ini kita lihat hasil outputnya. Hasil outputnya untuk tahap pemodelan yang kedua untuk multivariat. Di sini kita lihat misalnya 0,002 ya. Nah, ini kita lihat dari variabel ya untuk signifikan
spesifikasinya atau p value-nya yang kurang dari 0,05, maka lulus dalam pemodelan tahap pertama ya. Nanti dia masuk dalam pemodelan berikutnya. Kalau misalnya lebih atau lebih besar dari 0,05 atau lebih besar dari p value, maka akan kita keluarkan dari pemodelan multivariat. Sini kita lihat ya, setelah kita keluarkan variabel umur, maka signifikannya yang paling besar ya diantaranya itu adalah variabel kelompok sikap. Ya, maka di sini variabel kelompok sikap akan kita keluarkan dari pemodelan multivariat. Nah, kemudian selanjutnya dengan tahapan yang sama, reflection, kemudian nyari logistik, kemudian kelompok sikap kita keluarkan. Ya, ini yang tingkat pendidikan yang tetap kita lakukan kategorikal, continue, oke. Nah, yang kita lihat hasil outputnya. Di sini terlihat 0,01 ya, 0,001 untuk variabelnya dilihat dari in the equation-nya itu ya. Signifikasinya, tapi value-nya yang lebih besar dari 0,05 itu adalah variabel tingkat pendidikan ya. Maka variabel tingkat pendidikan akan kita keluarkan. Di sini memang variabel tingkat pendidikan itu 0,057, berarti dia lebih ya, lebih sedikit, walaupun misalnya masih 0,5 sekian gitu. Nah, misalnya 0,05 yang baru masuk ya tahap pemodelan selanjutnya kita balikan. Nah, ini dia masih lebih 0,05, maka akan kita keluarkan tingkat pendidikannya dengan tahapan yang sama. Nah, dengan tahapan yang terakhir ya, kita lakukan untuk multivariat, application, dari logistik, kemudian tingkat pendidikan kita keluarkan. Nah, kemudian hanya pekerjaan ya, status pekerjaan saja yang akan kita lakukan interaksi atau multivariat atau pemodelan. Selanjutnya kita klik OK. Di sini kita lihat hasilnya itu adalah 0,06 ya. Nah, jadi ini interpretasinya itu adalah dari hasil analisis ya, terlihat bahwa variabel umur mempunyai value yang terbesar ya, sehingga pemodelan selanjutnya variabel umur dikeluarkan dari pemodelan ya. Ini hasilnya. Kemudian masuk ke pemodelan yang kedua ya, dengan hasil bahwa variabel sikap ya yang value-nya yang terbesar, maka dengan angka yang sama tanpa mengikut sertakan variabel umur, akhirnya diperoleh hasil output. Kemudian diinterpretasikan dari hasil analisis terlihat bahwa variabel sikap mempunyai p-value yang terbesar, sehingga pemodelan selanjutnya variabel sikap dikeluarkan dari model. Nah, kemudian untuk tahapan pemodelan yang ketiga ya, dengan interpretasi dari hasil analisis terlihat bahwa variabel pendidikan mempunyai p-value yang terbesar, sehingga pemodelan selanjutnya variabel pendidikan dikeluarkan dari model seperti itu. Nah, ini masuk ke tahapan yang akhir ya, karena tidak ada lagi variabel yang bisa kita keluarkan. Nah, sehingga satu variabel ini, jadi untuk prestasinya ya, dari hasil yang didapat ternyata yang berhubungan signifikan adalah variabel pekerjaan. Langkah selanjutnya kita melakukan uji interaksi ya, karena ini hasil punya ya dengan signifikasi atau p-value 0,05
0,06. Nah, kurang dari alfa ya, kurang dari value yaitu 0,05. Kemudian ini kita masuk tahap kemudian interaksi yang hanya variabel yang diduga mempunyai interaksi. Nah, untuk tahapan yang terakhir kita di sini dalam pengujian interaksi tidak perlu semua variabel yang diuji, hanya variabel-variabel yang secara substansi atau biologis berinteraksi saja yang kita uji. Nah, untuk variabel-variabel yang berhubungan signifikan itulah yang kita akan uji interaksinya, di mana dalam kasus ini hanya variabel pekerjaan dan umur. Maaf, ini bukan variabel umur, yaitu variabel pekerjaan dan pendidikan. Hanya variabel pekerjaan dan pendidikan saja yang berhubungan signifikan ya, walaupun tadi pendidikannya itu 0,057 ya gitu. Jadi kita hanya sedikit, jadi kita lihat dari sini, kita lakukan uji interaksi antara status pekerjaan dengan tingkat pendidikan. Oke, kemudian ya, dengan cara ya atau langkah-langkahnya seperti ini ya. Nah, kita lanjut ke menu SPSS ya, untuk melakukan uji interaksi dengan cara yang sama. Di menu SPSS ya, menu utama SPSS, kemudian klik analyze, kemudian regression, kemudian binary logistik. Oke, nah untuk binary logistik ini pola dependennya tetap ya, pola menyusui eksklusif. Kemudian yang akan kita uji interaksi itu adalah tadi status pekerjaan ya dengan tingkat pendidikan ya. Nah, ini kalau kita klik ya bersamaan tidak bisa, maka caranya itu klik kontrol pada keyboard ya, kemudian klik status pekerjaan ya, kemudian klik lagi tingkat pendidikan ya. Nah, ini kita masukkan ke covariat. Nah, dengan cara ya tidak mengklik yang ini ya. Kalau misalnya kita klik tanda panah, maka dia akan seperti ini ya. Nah, maksud kita itu ingin melakukan interaksi. Jadi kita akan klik ya di bawahnya ya. Di sini dengan lepaskan dulu kontrol ya pada keyboard. Kemudian klik yang ini. Nah, setelah itu kita kategorikal ya, karena pendidikan itu lebih dari 2 kategori. Pendidikan, kategorikal, fish, kemudian child, kemudian continue, ya, kemudian option ya. Oke, kita klik ya. Kemudian kita lakukan oke. Nah, di sini kita lihat hasil outputnya. Nah, kita lihat hasil outputnya ya di sini bahwa signifikannya atau p-value-nya itu lebih dari 0,05. Berarti tidak ada interaksi antara status pekerjaan dengan tingkat pendidikan seperti itu ya. Jadi masuk ke interpretasinya ini ya. Nah, uji interaksi ternyata tidak signifikan, berarti tidak ada interaksi antara pendidikan dengan pekerjaan. Dengan demikian, model terakhir menjelaskan hasil. Ya, jadi model terakhir itu untuk hasil output yang kita masukkan itu model terakhir adalah variabel independent yang terakhir ya, terakhir dalam pemmodelan, dan kemudian variabel independent yang variat tadi, yang variabel itu yang terakhir yang kita masukkan. Jadi kita interpretasikan di sini bahwa model regresi logistik hanya dapat digunakan untuk penelitian yang bersifat cohort, sedangkan untuk variabel yang bersifat cross-sectional atau case control, interpretasi yang dibuat dapat dilakukan hanya menjelaskan nilai OR atau acceptable Y pada masing-masing variabel. Oleh karena itu, analisis multivariat atau ganda, maka nilai OR-nya sudah terkontrol ya.
oleh variabel yang ada pada model. Berikutnya, dari hasil analisis multivariat, ternyata variabel yang terhubung bermakna dengan menyusui eksklusif adalah variabel tingkat status pekerjaan, ya, dibuktikan dengan nilai signifikan p-value kurang dari 0,05, yaitu 0,006. Dan hasil analisis didapatkan odds ratio atau OR dari variabel pekerjaan adalah 5,464, ya, dengan CI 95%, lowernya itu 1,627, uppernya 18,357. Yang ini dilihat dari sini, ya teman-teman. Nah, sini, ya. Oke. Nah, artinya ibu yang tidak bekerja mempunyai peluang menyusui eksklusif sebanyak 5 kali dibandingkan ibu yang bekerja. Untuk mengetahui variabel mana yang paling besar pengaruhnya terhadap variabel dependen, dilihat dari nilai XB, ya. Semakin besar nilai XB berarti semakin besar pengaruhnya terhadap variabel dependen yang dianalisis. Dalam data ini ya berarti variabel umur yang paling besar, ya, pengaruhnya terhadap kejadian menyusui eksklusif. Nah, yang mana tadi nilainya itu adalah 4, ya, 4,494 dan sekian. Walaupun signifikannya itu atau p-value-nya itu lebih dari alfa atau 0,05. Teman-teman, untuk tahapan pertama yaitu tahapan prediksi atau tahapan model prediksi interaksi, ya, seperti itu. Nah, kita masuk yang kedua, ya, karena ada dua. Pertama model prediksi interaksi, yang kedua adalah model faktor resiko, ya. Kita masuk ke model faktor resiko, itu atau analisis pengujian regresi logistik model faktor resiko, ya. Tahapan pertama yaitu semuanya ini hampir sama dengan tahapan yang multivariat, tapi di sini untuk faktor resiko semua variabel baik yang lolos pemodelan maupun yang tidak lolos pemodelan semuanya dimasukkan, ya. Kemudian untuk variabel-variabel interaksi atau faktor resikonya kita juga masukkan ke pemodelan, ya, semuanya dimasukkan tanpa terkecuali. Dengan tahapan, ya, yang pertama itu, ya, sebelumnya kita lihat di sini, ya, untuk langkah, ya, sama dengan pengujian interaksi, hanya saja untuk uji interaksi tidak semua yang diuji, namun pada faktor resiko semua variabel yang mempunyai faktor resiko dilakukan pengujian, ya, dimana dalam kasus ini variabel dependen kita adalah pola menyusui eksklusif, kemudian variabel independen kita, variabel independen utama, ya, adalah pekerjaan, kemudian variabel confounder itu adalah tingkat pendidikan, umur, ya, jumlah anak, dan sikap. Itu, ya. Nah, untuk tahapannya sama seperti tadi, ya. Kita langsung saja ke menu utama SPSS, ya. Kemudian kita klik analyze, ya. Kemudian sorot regression, kemudian binary logistik. Kita klik semua, ya, karena semua variabel baik yang lolos pemodelan dan tidak lolos pun juga kita masukkan, yaitu pertama status pekerjaan, kemudian tingkat pendidikan, kemudian umur, kemudian jumlah anak, ya. Ini langsung ke kelompok sikap, katanya adalah pertanyaan sikap. Nah, kemudian untuk kategorikal, ya, tingkat pendidikan kita sis, kemudian check, kemudian continue. Nah, seperti itu. Nah,
karena tadi sudah kita lakukan dengan cara satu persatu ya, kemudian kita lakukan interaksi sekaligus ya. Yang akan kita lakukan interaksi adalah variabel independen utama dengan variabel confounder atau confounding. Yang pertama itu adalah status pekerjaan. Nah, status pekerjaan akan kita lakukan interaksi dengan tingkat pendidikan dengan cara ya klik kontrol pada keyboard ya, klik ini, kemudian klik yang ini, kemudian selanjutnya tingkat pendidikan dengan umur ya, lanjut, kemudian selanjutnya itu status pekerjaan dengan jumlah anak, kemudian status pekerjaan dengan kelompok singkat. Oke ya, kita kategorikan lagi ya. Kemudian yang ini kita rubah ya, metodenya kita rubah, kita ganti backward ya, karena tahapan tadi step by step ya tadi sudah kita lakukan, jadi boleh kita langsung ya, karena ini kan multivariat, jadi boleh kita ganti backward while. Kemudian oke. Nah, tapi kalau misalnya masih kurang yakin ya boleh ambil enter juga boleh ya. Ini backward juga boleh. Ini backward ini adalah secara otomatis ya, otomatis semuanya akan terlihat tahapan-tahapan pemodelannya. Oke, kita tunggu dulu masih processing. Ya, nah di sini ya, berarti kita lihat untuk regression logistik ya, kayak ini. Kemudian kita lihat hasilnya ya, di sini per tahap ya, step by step semuanya sudah langsung otomatis ya. Untuk metode backward stepwise itu itu dengan mode coefficientnya ya, step 1 ya signifikannya dengan uji chi-square ya 0,00, kemudian tahap kedua yaitu 0,157. Tapi di sini ya teman-teman, kalau kita ingat kalau misalnya kita menggunakan backward stepwise ini ya, v-value-nya itu adalah 0,01 ya, bukan 0,05, jadi lebih kecil ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat untuk legal car-nya atau R-square-nya ya 0,739, kemudian 0,674, kemudian 0,44, 0,44, 0,42, 0,431, 0,670 ya, dengan log likelihood-nya. Nah, untuk step-stepnya ini sesuai dengan step variabel ya. Nah, untuk variabel yang kita lihat ini adalah variabelnya, yaitu pola menyusui eksklusif yang pertama, kemudian yang untuk di all fashion ya, ini untuk all fashion, kemudian selanjutnya yang variant in the equation ya. Nah, ini tahapannya. Nah, di sini yang kita lihat itu nilai OR-nya ya, ini adalah nilai p-value-nya, ini signifikasinya 95%, CI-nya, kemudian atau CI atau koefisien intervalnya ya menggunakan 9,5%. Ini lowernya, ini uppernya. Nah, kemudian step pertama ya, kita lihat di sini step pertama sudah ada ya secara otomatis ya. Ini
yang dihilangkan ya secara otomatis. Kalau tadi kita manual ya cara menghilangkannya, kalau ini secara sistem otomatis SPSS atau komputerisasi yang mensistemnya ya, memprosesnya. Kemudian hasilnya itu seperti ini ya. Nah ini kemudian kita copy paste ya, ini sudah saya copy paste. Kemudian ya setelah kita copy paste ya, ini saya perlihatkan dulu kalau misalnya kita tahapan menggunakan enter. Nah maka stepnya itu seperti ini ya, jadi hanya satu model ya. Kalau misalnya kita menggunakan Word itu sekaligus ya, secara otomatis sudah terlihat semuanya. Ini sudah saya copy paste hasilnya ya, hasil variabel in the equation. Sini XB ini adalah nilai OR, sementara C ini adalah nilai p-value-nya. Nah, kemudian di sini kita lihat ya bahwa nilai signifikan atau p-value yang lebih ya, lebih dari 0,01 karena kita menggunakan p-value 0,01 ya. 0,01 itu banyak ya, tapi yang paling besar itu adalah variabel interaksi ya, variabel interaksi, yang mana variabel interaksi itu adalah status pekerjaan terhadap tingkat pendidikan ya, terhadap tingkat pendidikan. Kemudian dengan signifikannya atau p-value-nya itu 1,000 sekian. Nah kemudian kita keluarkan ya, ini secara otomatis ya, kalau misalnya kita menggunakan enter juga ya akan sama. Kemudian kita keluarkan tahapannya untuk faktor resiko ya. Kemudian maka hasilnya akan seperti ini ya untuk tahap kedua atau step kedua. Nah, nilai p-value-nya yang lebih besar dari 0,01, yang paling besar itu adalah umur. Nah, untuk selanjutnya variabel umur dikeluarkan. Kemudian tahapan ketiga ya, yang paling besar itu adalah jumlah dengan status pekerjaan ya, dengan faktor resiko jumlah anak dengan status pekerjaan. Nah, ini yang paling besar ya dari yang lainnya. Maka kita keluarkan ya, ini faktor interaksinya atau faktor resikonya. Kemudian tahapan yang ketiga itu adalah variabel independen jumlah anak yang akan dikeluarkan ya dengan value yang terbesar ya. Kemudian selanjutnya itu adalah tahapan yang kedua, itu adalah variabel independen ya, status pekerjaan ya. Nah, di antara ini yang paling besar adalah status pekerjaan signifikannya. Kemudian tahapan yang keenam itu adalah ini adalah tahapan yang terakhir ya. Nah, ini tahapan yang terakhir ya, meskipun di sini tingkat pendidikannya itu 0,094 ya, tidak dikeluarkan ya karena termasuk compounding ya, berpengaruh terhadap variabel menyusui secara eksklusif ya. Kemudian begitu juga dengan kelompok sikap ya, kemudian faktor interaksi atau faktor resikonya ya, kelompok sikap dengan status pekerjaan juga ya, karena 0,01 harusnya ya, ini 0,02. Nah kemudian selanjutnya itu adalah tahap pengembalian umur ya, karena di sini kita lihat kenapa umur dikembalikan, karena umur ini termasuk dalam variabel confounding ya, dilihat dari nilai OR-nya ya, dilihat dari nilai OR-nya paling tinggi itu adalah 573
ya sekian ya, meskipun ya p-value-nya itu 0,998 ya. Kemudian kalau misalnya bertanya kenapa ini dihentikan ya, sebenarnya bisa saja dilakukan, tapi untuk prosedur ya bertahap ya, ini dihentikan karena takutnya ya, khawatirnya di sini dapat menghilangkan hasil variabel yang paling tidak signifikan dalam model yang dipasangkan sebelumnya ya, yang harusnya misalnya dia ada interaksi ya, ternyata tidak ada interaksi atau sebaliknya. Kemudian jadi secara otomatis oleh sistem SPSS dihentikan. Kemudian kita masuk untuk uji co-founding ya. Uji co-founding ya, kita bisa lihat dari tahapan yang tadi yang awal yang kita bisa menggunakan enter atau backward waltz ya. Kita lihat dari hasil persamaannya itu adalah perubahan OR sama dengan OR variabel independen utama founder yang dikeluarkan dikurangi OR baku emas ya, kemudian dikali 100, kemudian dibagi OR baku emas. Seperti itu untuk persamaannya. Kemudian untuk tabelnya ya, kita bisa buat seperti ini variabel, semua variabel berarti ya, karena dia multivariat, jadi semua variabel masukkan. Kemudian di sini OR baku emas ya, jadi semua variabel sebelum variabel apa yang akan kita keluarkan ya. Kemudian di sini adalah variabel setelah variabel itu dikeluarkan. Kemudian di sini adalah perubahan OR. Dengan perubahan OR ini kita dapatkan dari persamaan ini ya, dari sini yaitu perubahan OR, yaitu OR variabel independen. Yang ini variabel setelah dikeluarkan ya, dikurangi variabel sebelum dikeluarkan ya, kemudian dikali 100, kemudian dibagi variabel sebelum dikeluarkan. Nah, inilah hasilnya. Nah, di sini sudah saya buatkan di hasil SPSS ya. Kita lihat dari hasil SPSS, kita copy paste lagi, kemudian kita menggunakan Excel ya, biar cepat perkaliannya atau penjumlahannya. Nah, saya gedekan dulu ya, saya besarkan terlebih dahulu biar kelihatan. Hasilnya karena penjumlahannya tadi sudah ya, di sini menggunakan ya OR variabel independen utama yang dikeluarkan dikurangi dengan OR baku emas, kemudian dikali 100, kemudian dibagi OR emas ya. Nah, kemudian hasilnya ini adalah minus 100 ya teman-teman, untuk 100 pekerjaan berarti lebih ya. Nah, kemudian lanjut untuk ini minus 1 koma ini ya teman-teman ya, persentase-nya. Kemudian tingkat pendidikan 0,01 ya, dengan hasil perubahannya itu 34%. Kemudian untuk umur ya, itu lebih dari 10% ya, ini lebih dari 10% ya teman-teman. Jadi otomatis ini semuanya lebih dari 10%. Kemudian jumlah anak ya kurang dari 10%, kelompok sikap itu kurang dari 10%. Nah, untuk status pekerjaan ini interaksi ya, status pekerjaan dengan tingkat pendidikan ya, ini kita keluarkan tadi ya, ini sebelum dikeluarkan, kemudian ini hasil yang setelah dikeluarkan. Kemudian jumlah anak ya, baik status pekerjaan, kemudian 1,13% ya, lebih dari 10%. Kemudian kelompok sikap itu ya
lebih dari 10%. Di sini kita abaikan yang minus ya, ini kita abaikan. Kemudian step yang kedua ya, nah, kita lihat dari hasil ini ya, kita lihat dari hasil ini. Nah, jadi jumlah OR kita yang pertama ini ya, jadi ini selalu kita gunakan sebagai perbandingan OR yang pertama, kemudian kita gunakan OR setelah variabel interaksi atau variabel faktor resiko status pekerjaan dengan tingkat pendidikan ya. Nah, kita lakukan di sini adanya di variabel atau step ya, adanya di langkah atau step kedua ya. Di sini sudah tidak ada variabel interaksi pekerjaan dengan pendidikan ya. Kemudian nah ini OR-nya kita bandingkan. Kemudian ini yang tahap yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, sebagai perbandingan tetap yang pertama, di sini yang paling besar ya itu adalah umur, maka umur dikeluarkan, kita bandingkan umur yang pertama sebelum dikeluarkan, kemudian dengan OR umur sudah dikeluarkan ya, ini perbandingannya. Nah, ini hasilnya. Kemudian selanjutnya jumlah anak ya, ini faktor resiko jumlah anak dengan status pekerjaan ya, kita keluarkan. Kemudian kita bandingkan dengan derajat dan status pekerjaan sudah dikeluarkan. Nah, begitu tahapan seterusnya teman-teman sampai masuk ke step ke-6 ya. Nah, step ke-6 atau langkah ke-6, kita masuk ke langkah ke-6 ini adalah step ke-6 itu ya tidak ada lagi variabel yang kita keluarkan ya. Nah, ini jadi semuanya kesimpulannya bahwa variabel confounding kita variabel confounding ya. Nah, ini ya nah ini pada step ke-6 ya. Kalau di situ step ke-6, ini kita masuk ke step ke-5 yang ini karena perbandingan kita lihat di step ke-6. Nah, untuk confounding kita masuk ke step 5 ya. Jangan sampai salah menginput. Kemudian di sini OR baku emas ya, yang pertama sekali, yang tahap pertama atau step pertama. Kemudian yang ini perbandingan pada step ke-6 ya. Nah, ketika variabel status pekerjaan itu dihilangkan ya. Nah, kemudian semuanya ini adalah lebih dari 10% ya. Semuanya lebih dari 10%, baik itu variabel umur, kemudian kelompok maaf, kemudian kelompok sikap, kemudian faktor risiko, kelompok sikap dengan status pekerjaan ya, semuanya lebih dari 10%, maka semuanya masuk ke variabel confounding. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk OR-nya ya. OR yang paling besar di antara semua variabel itu adalah variabel umur ya. Maka di sini kita kembalikan ya, kita ambil kembali variabel umur ya, karena ternyata variabel umur ini adalah variabel confounding yang paling tinggi ya. Nah, kemudian kita ambil ya, kita bandingkan variabelnya ya, lebih dari 10% ya, sama. Nah, ini adalah perbandingan OR yang step pertama ya. Untuk yang confounding ya, kita lihat ya, kita tidak ambil karena status pekerjaan. Kemudian karena status pekerjaan kita lihat di nilai OR-nya ya, OR-nya tidak sebanding dengan angka OR baku emas. Kemudian
Selanjutnya kita kembalikan, yang ini tidak ya, karena ini kita keluarkan. Kemudian ini ya, selanjutnya masuk interpretasi bahwa ternyata adalah variabel umur. Untuk interaksinya ya, di sini tidak saya isi ya, silakan di copy paste aja dari Excel ya, nanti bisa di download di deskripsi video yang ini ya. Nah, kemudian interaksinya atau interpretasi gitu, maaf ya. Kemudian langkah ini dilakukan setiap tahap pengeluaran variabel independen dan menentukan variabel confounder. Apabila perubahan OR-nya lebih dari 10%, maka variabel tersebut masuk ke dalam variabel confounder dengan pertimbangan, maaf ya, kurang. Jadi dengan pertimbangan signifikan ya, dengan pertimbangan signifikan ya. Sebaliknya maka tidak masuk ke dalam variabel confounder apabila lebih ya dari apabila kurang dari 10%. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian masuk ke pemodelan terakhir ya. Nah, untuk pemodelan terakhir ini kita lihat dari step akhir ya. Step akhir itu kita lihat step yang ketujuh ya, kita lihat untuk umur ya. Umur ini dikembalikan. Nah, kemudian dengan OR-nya ya 0,00. Kemudian selanjutnya kita lakukan interpretasi. Nah, setelah dilakukan analisis confounding, ternyata umur merupakan confounding ya, maka umur dikembalikan dalam pemodelan. Nah, hubungan pekerjaan dengan menyusui eksklusif, maka modelnya adalah sebagai berikut ya, karena confounding umur ya sangat berhubungan dengan dengan variabel menyusui eksklusif ya. Di sini dari hasil model tadi di atas dapat dijelaskan bahwa ibu yang mempunyai sikap positif mempunyai peluang menyusui eksklusif sebanyak 0,443 kali dengan CI 90% ya, lowernya 0,040 sampai 4,856 dibandingkan dengan ibu yang mempunyai sikap negatif setelah dikontrol variabel umur. Dan untuk variabel interaksi, model faktor risiko antara kelompok sikap baik status pekerjaan, maka ibu yang tidak bekerja dan memiliki sikap positif yang mempunyai peluang menyusui secara eksklusif sebanyak 7,465 kali dengan CI-nya 95%, 0,385 sampai 144, sekian ya. Tidak bekerja mempunyai peluang menyusui eksklusif. Maaf ya, ini saya lupa menghapusnya. Oke, dibandingkan dengan ibu yang bekerja dengan sikap negatif setelah dikontrol variabel umur. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk variabel logistik ganda. Jadi dua tahapan prediksi, interaksi, dan model faktor risiko sudah kita lakukan ya, keduanya. Kemudian masuk ke latihan. Untuk kali ini latihannya hanya latihan secara individu. Nah, silakan latihan individu diulangi tahapan-tahapan ini ya, dengan data yang sama ya. Datanya silakan di download di deskripsi variabel di deskripsi video ini. Baik, sekian untuk penjelasan materi analisis multivariat, analisis regresi logistik ganda. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.